Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk kita beribadah dan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 sampai 2. Suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa saja yang kita lakukan kepada sesama kita adalah sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita menyakiti hati sesama kita, itu artinya juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu sangat baik hari ini kita mohon pengampunan dari Tuhan atas apa yang telah kita perbuat bagi sesama kita. Ada masalah mungkin di LCD, mohon buka Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhanku bila di kawanku terluka,
Jikalau tututku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu sesuatu yang begitu penting dalam kami menjalin hubungan kami dengan Tuhan dan juga dalam kami berelasi dengan sesama kami. Memang benar Tuhan, kami kurang menyadari dan kurang menginsafi bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih lagi orang-orang yang menderita, itu sama artinya kami melakukannya untuk Tuhan. Karena itu kami sering mengabaikan pelayanan untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kami lebih suka memberi pelayanan kepada para orang-orang yang memiliki kedudukan. Kami suka melayani orang-orang yang memiliki kekayaan, bahkan orang-orang yang kami anggap mempunyai pengaruh di dalam kehidupan kami. Begitulah kami, ya Tuhan. Karena itu di pagi hari ini kami mohon pengampunan dari Tuhan jika selama ini kami kurang memberi perhatian kepada orang-orang yang kami anggap lemah, kami anggap hina. Sebab dengan demikian kami juga telah berlaku tidak baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita sukacita yang boleh kita terima pada hari ini sebagai berita anugerah terambil dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bapak Ibu, adakah kita selama ini menyimpan atau mendendam, tidak suka mengampuni sesama kita? Saya berharap kita semua suka mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, maka Tuhan juga mengampuni kita. Karena itu barang siapa yang suka mengampuni sesamanya, maka hari ini juga Tuhan mengaruniakan pengampunan kepada kita. Inilah anugerah pengampunan yang boleh kita terima di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari Bapak Ibu kita bersama menaikkan pujian NKB 191 ayat 1 sampai dengan 3 dalam roh Yesus Kristus. NKB. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita berdoa. Tuhan, ketika Engkau mengaruniakan pengampunan kepada kami, sungguh hal itu patut kami syukuri. Dan dalam syukur kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, seturut dengan firman yang Engkau akan firmankan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 6. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Di bawah judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu saja, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu. Saya sendiri merasa bersuka cita. Mungkin juga Bapak Ibu bersuka cita. Apa dasar kita bersuka cita? Tidak terasa ini kayaknya baru pertama kali kita beribadah di gereja. Karena apa? Ketika kita melakukan ibadah di gereja untuk pertama kalinya, yang mendapat bagian pertama kelompok mana? Kelompok 1 dan kelompok 2. Hari ini kembali kelompok 1 dan kelompok 2. Artinya sudah sekian lama kita dapat melaksanakan persekutuan di gereja ini. Kalau kita melihat gereja-gereja yang lain, ada yang baru 1 kali, ada yang baru 2 kali, bahkan ada yang belum sama sekali berani melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan ini. Itulah yang membuat saya merasa senang, merasa bersuka cita. Mungkin juga Bapak Ibu merasa senang dan bersuka cita. Walaupun sebagian dari saudara-saudara kita oleh karena aturan jadi tidak bisa turut serta bersekutu di tempat kita di gereja ini. Namun saya juga tetap mengajak Bapak Ibu yang beribadah di rumah tetap bersuka cita. Karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan melalui YouTube, melalui media sosial yang ada pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya mau memulai renungan ini, saya ingin menanyakan, adakah di antara kita yang suka untuk melayani Tuhan? Saya yakin dan percaya sebagai umat percaya, pada akhirnya kita senang untuk melayani Tuhan. Lalu kira-kira apa konsep kita? Apa yang kita pikirkan berkenaan melayani Tuhan? Mungkin ada yang berpikir melayani Tuhan adalah kegiatan di mana kita turut ambil bagian dalam setiap seremonial peribadatan yang kita lakukan. Baik itu menyampaikan firman Tuhan sebagai majelis, sebagai organis, sebagai backing vokal, ya. Kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Kita sebut mereka-mereka ini adalah orang yang sedang melayani Tuhan. Salahkah? Tentu tidak salah hal ini. Memang betul ini juga adalah pelayanan yang bisa dikategorikan melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, melayani Tuhan itu rupanya tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan seremonial saja. Karena di dalam Tritugas Gereja ada apa? Ada persekutuan, ada kesaksian, ada pelayanan. Semuanya harus dilakukan. Dan pelayanan juga termasuk di dalamnya pelayanan kepada sesama yang menderita. Itu juga adalah sebagai pelayanan kepada Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat
40 tadi. Apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, sama artinya telah melakukannya untuk aku. Ayat ini menegaskan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, memberi perhatian, memberi pelayanan kepada orang-orang yang menderita, itu identik dengan kita. Sama artinya kita melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan, maka jemaat mula-mula, yaitu setelah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, setelah jemaat itu bertumbuh, berkembang, maka jemaat pada waktu itu juga tidak melalaikan pelayanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Karena bagi mereka melakukan pelayanan buat mereka sama artinya dengan melayani Tuhan. Karena itulah di dalam kehidupan berjemaat pada waktu itu, ya, ada mereka melakukan pembagian diakonia, kalau boleh kita katakan pada zaman sekarang ini. Ada pembagian yang mereka bagi-bagikan kepada janda-janda. Ada pembagian atau diakonia yang mereka berikan kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Bisa makan, bisa minum, bisa hidup sehat dan juga sejahtera. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang telah dilakukan oleh para rasul rupanya tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Ada yang mereka bersungut-sungut. Mengapa, Bapak, Ibu, mereka bersungut-sungut? Karena mereka itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika mereka mengingat orang lain mendapat lebih banyak, mereka lalu iri hati. Ketika mereka iri hati, apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Mereka tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah sukacita. Karena iri hati itu membuat orang kehilangan sukacita. Adakah di antara kita suka iri hati terhadap orang lain? Adakah kita mau kehilangan sukacita oleh karena iri hati? Saya kira kita semua ingin menikmati sukacita itu. Kita ingin ada damai sejahtera dalam hati kita. Karena itu sikap iri hati, dengki harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita harus belajar berterima kasih atas setiap pelayanan yang boleh kita nikmati. Syukur itu, kata orang, ya, untuk berbahagia itu tidak mudah, tidaklah sulit. Seperti Demasif bilang apa? Syukuri apa yang ada. Ya, itu jadinya. Jadi apapun yang ada kita patut syukuri dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu bersyukur enggak punya tangan, punya kaki, punya mata yang masih bisa kita manfaatkan. Luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur kalau kita merasa iri dengan orang lain. Tapi lihat orang lain,
Apakah semua orang punya tangan, punya kaki? Tidak, bukan? Bahkan ada orang yang susah berjalan mikul ke kayu bakar. Bayangkan. Tapi orang yang gak punya tangan bisa nyetir juga. Orang yang tidak punya tangan dan kaki bisa jadi motivator juga. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyesali akan apa yang ada pada dirinya. Mereka itu tidak iri hati terhadap orang lain. Karena itu, jauhkanlah diri kita dari iri hati dengki. Belajarlah bersyukur, karena bersyukur membuat hati kita bersuka cita. Dengan bersyukur kita akan merasa damai sejahtera dalam hidup ini. Bersungut-sungut juga terjadi karena apa? Karena memang tuntutannya tidak terpenuhi. Keinginannya tidak terpenuhi. Sehingga dia menyalahkan rasul-rasul pada waktu itu. Bagaimana ini kok saya dibeda-bedakan? Namun apa boleh buat, rasul-rasul juga punya keterbatasan. Rasul-rasul juga punya kekurangan. Tidak bisa melakukan semua yang menjadi keinginan warga jemaat pada waktu itu. Kira-kira di antara kita siapa yang sempurna? Siapa yang dapat melakukan seluruh kegiatan dengan baik, tanpa salah, tanpa cacat? Angkat tangan. Gak ada, bukan? Karena gak ada yang angkat tangan, berarti di antara kita siapapun tidak ada orang yang sempurna yang dapat melakukan semua yang menjadi kebutuhan, memenuhi keinginan semua pihak. Dan itu juga terjadi dalam diri rasul-rasul. Rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, juga memiliki keterbatasan. Dan dalam hal ini rasul-rasul itu pun sadar. Saudara sidang jemaat, dia bilang itu. Saya tidak bisa melakukan semuanya. Saya punya tugas khusus. Tugas khusus saya adalah memberitakan firman Tuhan. Kalau semua saya lakukan, maka tugas utama saya akan terbengkalai. Nggak mungkin saya lakukan. Maafkan saya ya. Saya nggak bisa memuaskan hati semua orang. Saya tidak bisa melakukan semua kegiatan dengan sempurna. Tolong bantu saya. Begitu kira-kira rasul-rasul itu. Supaya pelayanan itu menjadi semakin sempurna. Kelemahan-kelemahan itu semakin bisa diatasi. Maka dengan demikian dipilihlah 7 orang untuk melayani meja. Karena sepakat. Maka apapun yang dilakukan dengan sepakat itu akan menghasilkan hal yang bagus. Sehingga pelayanan firman tetap berlangsung, diakonia pelayanan kepada orang miskin juga dapat terlaksana dengan baik. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ayat 7 dikatakan, jumlah mereka semakin bertambah. Bukan saja ditambahkan oleh orang-orang yang sederhana, tetapi imam-imam kepala juga boleh bertobat dan menjadi Kristen. Itulah dampak dari kebersamaan, kesepakatan. Karena semua orang mau turut ambil bagian di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Saya senang, saya bersyukur. Karena pelayanan-pelayanan seperti ini juga kita lakukan di Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Masa pandemi COVID, kita sadar bahwa ada banyak warga jemaat yang mengalami dampak buruk dari pandemi ini. Ada yang tidak lagi bekerja, yang mempengaruhi ekonominya, tidak bisa menyekolahkan biayai anak, apalagi beli pulsa. Ada lagi tiba-tiba menjadi guru di rumah. Begitulah keadaannya sekarang. Kita bersyukur dapat memberi sedikit diakonia kepada warga jemaat. Dan kita pun majelis masih berpikir untuk bagaimana memperhatikan jemaat dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, itu yang kami anggap sudah terbaik. Dan apa yang kami anggap baik belum tentu dapat memuaskan hati semua orang. Tetapi marilah kita belajar bersyukur. Masih kita bisa memberi pelayanan. Karena apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita bukan sekedar menolong orang lain, melakukan kegiatan sosial seperti lembaga-lembaga sosial yang lain. Tetapi kita imani ini sebagai sesuatu perbuatan dalam rangka melayani Tuhan. Nah, untuk menyempurnakan pelayanan ini, sesungguhnya kami dari pihak majelis, pendeta pun rindu terus mengajak, melibatkan warga jemaat terlibat dalam segala pelayanan. Kalau semua mau terlibat di dalam pelayanan, saya yakin hal ini akan menjadi sebuah kekuatan besar di Jemaat Bethlehem Untal-Untal ini. Ketika kita semua mau ambil bagian dalam pelayanan, saya memastikan jumlah kita pun akan bertambah. Tetapi ketika kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, maka jemaat yang besar ini akan menjadi kecil. Jangan-jangan jemaat yang terdahulu menjadi yang terbelakang. Tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi di tengah-tengah kehidupan warga jemaat. Di bawah pemahaman bahwa melayani sesama adalah juga melayani Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama tetap memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang selama ini kita anggap berkekurangan, lemah, dan hina. Bersyukurlah ketika kita dapat melakukan ini. Ini berarti kita juga sudah melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, jangan berharap balasan dari orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita layani. Berharaplah kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berharap kepada manusia, pada ujungnya nanti kita akan kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu marilah kita terus melayani Tuhan baik di dalam persekutuan, baik di dalam kesaksian maupun di dalam pelayanan. Mari kita melakukan tritugas gereja, yakni diakonia, marturia, dan diakonia. Karena itulah yang menjadi tugas daripada gereja. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita mengambil satu doa.
Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang diserahkan duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa hal penekanan warta jemaat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh petugas pelayan hari ini, baik itu organis, backing vokal, multimedia, sound system, tim keamanan, dan semua yang terlibat dalam terselenggaranya kebaktian ibadah pada pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah ibadah, untuk ibadah minggu depan tanggal 13 September, ibadah untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi minggu depan kita akan dapat giliran jam 10.30. Jadi jam setengah 11 siang, kemudian kelompok 3 dan 4 akan di jam yang pagi, jam 7.30. Jadi mohon perhatian kita bersama, minggu depan kita jam 10.30 untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga Majelis Jemaat menerima beberapa persembahan yang masuk. Yang pertama adalah persembahan syukur dari Gusti Ngurah Krisraya sejumlah 500.000. Kemudian persembahan syukur dari Bapak Gusti Putu Depiara Putra sejumlah 900.000. Kemudian persembahan syukur dari Ibu Ketut Suniti sejumlah 500.000 rupiah. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kita naikkan kepadanya. Demikian juga selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan kiranya memberkati, memberikan umur yang panjang, bahagia, sukses, dan iman yang bertumbuh. Demikian penekanan warta jemaat. Untuk hal yang lain, untuk keuangan dan lain-lain, bisa Bapak Ibu baca yang di grup WA yang sudah dibagikan warta jemaat melalui grup WA. Demikian, tetap kita menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami pada hal yang sangat kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami perlu Tuhan merasakan hati penuh damai dan sukacita. Karena itu jauhkanlah daripada kami rasa iri hati, dengki. Jauhkanlah daripada kami sifat untuk bersungut-sungut. Karena ketika kami mensyukuri segala pemberian nikmat daripada Tuhan, maka sukacita itu akan menjadi bagian
di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga karena Engkau mengingatkan kepada kami ketika kami rindu untuk melayani Tuhan, maka kami boleh ambil bagian dalam pelayanan, khususnya dalam rangka peduli terhadap saudara-saudara kami yang memerlukan uluran tangan dan pelayanan daripada kami. Tolong mampukan kami, ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, oleh karena kami Engkau perkenan untuk melaksanakan ibadah di gedung gereja tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh akan berkenan di hati Tuhan. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah sukacita kami melaksanakan ibadah ini, kami pun menaikkan doa syafaat kami untuk setiap pergumulan warga jemaat. Engkau lebih mengerti, lebih tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, ya Tuhan, daripada hamba-Mu ini. Karena itu setiap pergumulan yang ada, baik yang sakit, baik yang mengalami masalah ekonomi, pendidikan, masalah keluarga, masalah yang lain yang menjadi beban setiap warga jemaat-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang mengangkatnya sehingga jalan kami menjadi ringan, pengharapan kami kepada Tuhan semakin diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami turut bersukacita, bergembira atas anugerah yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Terima kasih Tuhan, pertambahan usia yang adalah anugerah dari Tuhan boleh dinikmati oleh saudara kami Amanda Maalita, Yohanes Prio Atmojo, Nikade Elsadai Sela Anuralidia, Ayu Krisa Evelyn Raja Guguk, Imarani Ukena, Imade Swatra Wisada, Niketut Elvina, Ninyoman Witariani, Valerio Nanda Saputra. Bapa, ketika kami belajar untuk menengok perjalanan hidup kami di masa yang lalu, betapa besar anugerah dan pengasihan-Mu Tuhan, yang tidak pernah terputus bagi kami semua, juga bagi saudara kami yang berulang tahun. Sungguh Tuhan, tanpa penyertaan dan berkat dari Tuhan, pasti kami tidak akan dapat menjalani hidup dan kehidupan ini. Justru kami bisa menjalani kehidupan ini karena Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kami. Baik itu di saat kami sukacita, di saat kami sedih, di saat kami beruntung maupun di saat kami malang, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu kesetiaan dan kasih Tuhan tetap berlaku bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Ya Bapa di surga, sebagai warga GKPB, kami bersukacita karena personal untuk lembaga-lembaga maupun departemen sudah dapat diputuskan pada hari Jumat dan Sabtu melalui rapat Majelis Sinode lengkap. Kami telah berdoa, kami telah mohon, dan inilah ya Tuhan hasil-hasil yang sudah mereka hasilkan. Kami percayakan saudara-saudara kami, sinode kami, di dalam pelayanan 4 tahun yang akan datang ini. Kiranya semua hamba-Hamba-Mu yang terpilih ini, terkhusus lagi dalam situasi yang sulit ini, mereka akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa kepada-Mu terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan pengertian kepada Presiden Jokowi
agar dalam situasi sulit sekarang ini mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan rakyat sekaligus menyelamatkan ekonomi negara. Tuhan, kami berdoa untuk proses pengembangan vaksin merah putih untuk COVID-19 yang sudah 50% selesai. Berkatilah ya Tuhan, agar vaksin ini asli buatan Indonesia berhasil menjalani proses selanjutnya sampai diproduksi massal dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, berkatilah perekonomian Indonesia di bulan terakhir kuartal ketiga 2020 ini, agar di September ini pemerintah bisa mempercepat alokasi belanja barang, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial. Lindungilah negara kami, Indonesia, dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun politik. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kesembuhan pasien COVID, sebanyak 2.000 kesembuhan pasien COVID yang semakin hari semakin meningkat. Kami berharap kiranya kesembuhan itu boleh terjadi sehingga tidak lagi ada orang yang terjangkit virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau menyempurnakannya. Karena itu kami menyambung doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing sebagai nats pembimbing persembahan, diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan naikkan pujian dari Kidung PKJ 146 ayat 1 sampai 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu
persembahkan dirimu untuk Tuhan, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, pada minggu ini kami jemaat-Mu sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan ini adalah sebagai tanda atau ungkapan syukur kami kepadamu atas berkat yang sudah kami terima, baik di dalam usaha dan pekerjaan kami, serta kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Demikian juga pada minggu ini kami sungguh bersyukur sebab Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Itu semua dapat menguatkan dan menumbuhkan akan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, terimalah persembahan ini dan berkatilah. Berilah hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung kegiatan pelayanan di jemaat-Mu, di Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Dan berkatilah setiap warga jemaat yang sudah mempersembahkan dengan berkat Tuhan yang berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, kita akan menutup ibadah minggu ini dan menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 432 ayatnya yang pertama, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh mulia, itu berita bagi isi dunia. Mari arahkan hati pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.